Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kairo, Mesir Selasa kemarin. Tapi pertanyaan besarnya bagaimana kemudian peran Indonesia nantinya dalam kancah internasional, terutama ini dalam perdamaian dunia. Kita tahu betul banyak konflik yang terjadi di Timur Tengah, tidak hanya kemudian yang terjadi di Gaza, Palestina saja, tapi juga kemudian apa yang terjadi di Suriah belakangan ini. Bagaimanakah peran Indonesia yang memang saat ini kita tahu betul memegang tegak bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam perdamaian di wilayah Gaza maupun juga di Suriah. Kita coba akan tanyakan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah bergabung di studio. Apa kabar Indonesia Malam bersama dengan kami saat ini ada Bang Sofwan Albana, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa juga nih narasumber kami yang berada di Zoom. Sudah tergabung bersama kami ada Bang Philip Verbonte, Jubir PCO bagian hubungan luar negeri. Selamat malam Bang Philip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami, selamat malam. Dan juga telah bergabung bersama kami ada pengamat Timur Tengah, ada Pak Nasir Tabara. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Oke, baik, saya ingin ke Bang Philip terlebih dahulu. Bang, kalau melihat agenda utama sebenarnya dari kedatangan lawatan lah Prabowo Subianto di Mesir ini apa? Ya, tadi seperti sudah disampaikan, Bapak Presiden datang ke Mesir untuk KTT D8. D8 atau Developing Age ini adalah organisasi kerjasama pembangunan antara 8 negara berkembang. Di antaranya ya Indonesia, ada Iran, ada Mesir, ada Turki, Bangladesh, Pakistan, dan juga beberapa negara lain seperti Nigeria. Nah, tujuannya tentu saja adalah meningkatkan kerjasama ekonomi sebagaimana tujuan dari organisasi ini dibentuk. Kenapa D8 ini penting? Kalau kita lihat, ke-8 negara ini adalah negara yang menurut prediksi beberapa lembaga internasional seperti PricewaterhouseCoopers, nanti pada tahun 2050 mereka akan menjadi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan saat ini pun di tahun 2023 ke-8 negara ini adalah negara-negara dengan GDP yang paling besar di antara negara-negara OKI misalnya, sehingga secara ekonomi ada signifikansi yang luar biasa dari negara-negara D8 ini. Dan agendanya pada umumnya adalah mengenai kerjasama ekonomi, antara lain sedang akan dibahas misalnya pembentukan kerjasama perdagangan yang lebih intensif, atau mereka mendiskusikan bagaimana Comprehensive Economic Partnership Agreement akan dibentuk sehingga lebih memudahkan alur perdagangan antara ke-8 negara anggota ini. Walaupun memang direncanakan dalam KTT ini mungkin akan ada sesi terkait dengan penyampaian statement individual masing-masing negara terkait dengan beberapa persoalan konflik sebagaimana tadi disebutkan, dan terutama yang sudah cukup lama berlangsung terkait dengan situasi yang sampai hari ini belum membaik di Gaza dan Palestina, di mana ke-8 negara ini posisinya relatif sama, termasuk Indonesia, bahwa Indonesia mau mengedepankan dengan segera solusi misalnya two-state solution untuk Palestina, dan kemudian juga yang paling utama adalah menghentikan kekerasan dan memperluas operasi humanitarian. Kalau ke-8 negara ini secara bersama-sama menyampaikan posisinya, tentu dia akan menambah daya dorong bagi masyarakat internasional untuk berusaha dengan lebih keras lagi menyelesaikan persoalan di Gaza. Tetapi pertemuan ini utamanya adalah untuk kerjasama ekonomi, mengingat ke-8 negara ini adalah negara yang pertumbuhan ekonominya boleh dibilang paling baik di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menjadi anggota OKI. Ya, itu beberapa poin yang kemudian nanti akan dibahas dan juga diselesaikan oleh Presiden Prabowo di Mesir dalam KTT D8 ini ya. Tapi begini Bang Sofyan, kalau kita melihat Bang Sofyan, Indonesia akan memegang tongkat kepemimpinan dari D8 kali ini, dari mulai Mesir, Januari kemudian dialihkan Indonesia mulai Januari itu tadi. Tapi Anda melihat bagaimana nanti ke depannya Indonesia punya peranan penting ya, terutama bagi anggota-anggota di D8 ini untuk bisa dipandang
tidak hanya dipandang sebelah mata saja oleh dunia internasional, baik itu dalam hal ekonomi maupun juga peranan dalam perdamaian dunia. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bang Philips tadi ya bahwa negara-negara D8 ini adalah negara-negara dengan GDP dan pertumbuhan ekonomi yang termasuk paling tinggi di antara negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara OKI. Tapi nggak cuma itu saja, mereka secara geografis ini unik, karena mereka terpencar dari Asia Tenggara, ada Indonesia dan Malaysia, kemudian Asia Selatan, ada Pakistan dan Bangladesh, kemudian ke wilayah Timur Tengah, ada Mesir, kemudian ada Iran dan ada Turki, lalu di Afrika ada Mesir dan ada Nigeria. Jadi ini menghubungkan satu ruang geografis yang sangat luas, dan mereka adalah kekuatan-kekuatan regional yang signifikan. Yang lain yang kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena kita sedang berada di dalam dunia yang diancam dengan fragmentasi ekonomi global. Trump mau naik juga nih Januari nanti, ya, dan Trump sudah mengumumkan ketika kampanye dia akan menaikkan tarif. Jadi dia punya serangkaian rencana tarif yang kalau semuanya berlangsung, semuanya berhasil terlaksana, ini akan menaikkan rata-rata tingkat tarifnya Amerika Serikat itu di level seperti masa depresi besar, dengan itu yang smooth membuat holiday beberapa negara besar agak ketar-ketir ya. Exactly. Jadi karena itu perlu ada sikap yang jelas dan posisi yang lebih jelas dari negara-negara yang lain untuk memastikan bahwa dampak-dampak ekonomi yang timbul dari persaingan di antara negara-negara besar ini, decoupling, de-risking antara Amerika Serikat dan Cina, ini tidak mengganggu perekonomian dan pertumbuhan negara-negara lain. Jadi ini membuat pertemuan ini kemudian menjadi penting. Apakah Indonesia bisa melakukan itu? Saya kira Indonesia punya potensi yang luar biasa besar. Indonesia adalah selain di Indonesia juga anggota G20, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan tidak hanya perekonomian terbesar di dunia, Indonesia adalah negara yang kemudian memiliki bobot geopolitik dan geoekonomi yang besar karena dia terletak di wilayah yang strategis yang menjadi tempat persaingan antara negara-negara besar tadi. Jadi saya kira Indonesia punya modalitasnya, Indonesia punya kesempatannya. Kondisinya juga sedang butuh. Jadi the world needs Indonesia, dan seharusnya memang Indonesia kemudian memainkan peran ini tidak hanya dalam kacamata sempit untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, karena betul bahwa D8 itu tadi ada tujuannya adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, tapi kerjasama ekonomi tadi menjadi lebih penting karena geoekonomi dunia tadi sedang mulai terfragmentasi, tapi juga tidak hanya soal geoekonomi. Yang menarik dari D8 ini juga adalah ini adalah negara-negara yang paling penting di dunia Islam, termasuk beberapa negara di dalamnya adalah negara-negara yang terlibat dalam kasus yang menjadi hotspot konflik hari ini, Gaza dan Suriah misalnya. Di situ ada Iran, ada Turki, ya, mereka relatif satu sikap di Gaza, tapi di Suriah berbeda. Turki dan Iran posisinya agak berbeda gitu. Jadi ini kalau Indonesia mau memainkan peran kepemimpinan di dalam politik internasional, salah satu jalan yang paling visible kalau bisa dimanfaatkan dengan baik adalah melalui D8 ini. Nah, kita lihat apakah Pak Prabowo benar-benar bisa memberikan bobot pada politik luar negeri Indonesia dengan memanfaatkan D8 dengan optimal. Ya, itu yang pertanyaan kita semua ya. Tentu saya ingin bergeser ke Pak Dasir. Pak Dasir, kalau melihat bagaimana nanti kepemimpinan Indonesia dalam hal ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto pada Januari nanti di D8, akankah kemudian peran Indonesia di D8 ini akan membawa kabar baik begitu ya, angin segar bagi konflik yang saat ini sedang terjadi di wilayah Timur Tengah, Pak Nasir? Sekarang ini kan konflik baru Suriah. Sesudah Presiden Suriah itu kalahkan oleh revolusi dan pindah ke Uni Soviet, maka terjadi kekacauan di sana. Dan Israel menggunakan situasi yang demikian itu dengan menyerang Suriah. Dan juga ada usaha untuk mencaplok wilayah di Suriah oleh Israel. Dan kelihatannya masalah Timur Tengah ini makin membara. Bukan lagi hanya di Gaza, Palestina, Israel, tetapi juga dengan Lebanon, dan kemudian sekarang dengan Suriah. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena dunia sedang tidak aman-aman saja. Sementara di Ukraina juga keadaan masih belum, malah makin memburuk ya.
Jadi melihat hal itu, kepemimpinan Indonesia di bawah presiden kita yang berlatar belakang militer, itu akan memberikan suatu rasa aman bagi negara-negara di Timur Tengah. Bahwa ada sebuah jembatan, karena presiden kita bisa melakukan sebuah diplomasi berdasarkan pengalamannya dia di dalam menjaga perdamaian. Seorang militer, presiden yang berbackground militer, itu tahu betul lah bagaimana peperangan-peperangan itu terjadi dan tahu juga kapan peperangan-peperangan itu harus diakhiri. Jadi saya sangat menyambut baik kedatangan Presiden Prabowo ke Mesir, karena yang terakhir presiden kita ke sana itu 2013, sudah terlalu lama, sudah lebih dari 10 tahun kan. Dan bagi Mesir, Indonesia itu adalah sahabat, karena Mesir salah satu negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan itu suatu bantuan moral yang sangat kuat. Oke, Pak Nasir, menarik kalau kita lihat nampaknya background militer dari seorang Prabowo Subianto ini menjadi nilai plus begitu ya, daya tawar yang lumayan menarik di wilayah Timur Tengah. Tapi pertanyaannya, kita kan tahu betul ya bahwa konflik yang terjadi di Gaza Palestina ini sudah cukup lama, bahkan berbagai negara kuat adidaya pun juga sudah turun tangan, bahkan PBB pun juga sudah memberikan perintahnya, namun juga diabaikan oleh Israel begitu ya. Tapi bagaimana kemudian nanti daya tawar yang bisa ditawarkan oleh seorang Prabowo Subianto dalam hal ini, tidak hanya kemudian menggerakkan ekonomi untuk dapat membantu perdamaian dunia, kan dijawab oleh Bang Philip ya. Usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.